Juventus dikurangi 15 poin di tengah-tengah Liga Italia Serie A bergelar. Sementara itu, Nicolo Zaniolo dari AS Roma mau dipinjemin ke AC Milan. Dan hasil Liga Italia Serie A Giornata ke-19. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Jadi gini Pak, kita mulai dari Nicolo Zaniolo dulu nih. Rumor beredar Nicolo Zaniolo dari AS Roma itu bakal dipinjemin ke AC Milan. Itu baru rumor ya. Kalau nggak salah sekitar 23 juta atau 25 juta plus pembelian, opsi pembelian sih sebenarnya, dan pinjaman plus pembelian gitu maksudnya ya, plus Mesias Junior. Gini, berita itu gue tahu dari media sosial ya, dan lu juga pasti tahu dong otomatis. Sebelumnya Nicolo Zaniolo ini itu dalam pemikiran gue, yang gue tahu itu Nicolo Zaniolo ini rentan cedera Pak. Iya gak sih? Gue nggak mau bilang pembenaran atau sok tahu lu, masa Nicolo Zaniolo suka cedera. Riwayatnya itu seperti itu, Nicolo Zaniolo itu cedera. Tapi kenapa ya? Ini yang pengen Maldini sih. Yang beredar kabar tuh Paolo Maldini yang pengen Nicolo Zaniolo ada di skuad AC Milan. Entah itu menggantikan peran di posisi kanan atau di tengah. Kayaknya kan tipikal Nicolo Zaniolo ini versatile ya Pak ya. Versatile tuh yang gue tahu, yang gue tangkep, versatile itu bisa di posisi manapun ya. Kalau nggak paham, kalau ada yang nggak paham nih, kan kita sama-sama nggak paham nih soal bola, istilah-istilah banyak bola ya seperti itu. Versatile itu ya banyak posisi gitu. Lu bisa jadi striker, bisa di belakang striker, trequartista, atau penyerang sayap, atau gelandang serang, gelandang bertahan, kiper pernah nggak ya? Tapi ini kenapa harus Nicolo Zaniolo gitu yang digembar-gemborkan mau ke Milan? Dan dari si pemain sendiri itu yang gue baca adalah Milan adalah tujuan utamanya dia setelah pergi, misalkan dia mau pergi gitu dari AS Roma. Padahal ada Tottenham yang benar-benar, AS Roma tuh sebenarnya mau ngincer ke Tottenham biar dapat dananya itu lebih tinggi. Kan yang kita tahu nih Pak ya, harga pemain yang dibeli dari pemain Liga Inggris tuh gila-gilaan. Pemain model kayak back sayap kirinya Spezia tuh, yang temennya Daniel Maldini aja tuh bisa mahal loh, 20 jutaan. Sedangkan di Liga Italia tuh ya Allah 4 juta, 1 juta 800.000. Coba aja lu cek dari data transfernya di aplikasi gitu, lu coba sesekali gitu, lu lihat dah harganya murah-murah di Liga Italia. Makanya ambil kesempatan Tottenham, AS Roma mau ngejual ke Tottenham daripada ke Milan gitu. Tapi sang pemain sendiri Nicolo Zaniolo ini pengennya ke Milan, yang berarti itu ini harus bener-bener BPJS-nya AC Milan tuh harus ekstra, karena ini pemain tuh kayak apa ya istilah di bola tuh ya, kaki kaca, sepatu kaca, kaki kaca, apa sih yang sering cedera tuh ya. Pokoknya bantuin gue lah kalau gue salah-salah ngomong di kolom komentar. Selain itu juga Juventus di pertengahan musim, Juventus kena pengurangan poin sebanyak 15. Akhirnya dia terjun bebas ke posisi 10 mungkin sekarang. Dalam yang sekarang gua nge-tag videonya ini, itu skor Juventus Atalanta itu skornya 3-3. Lu bayangin lawan Atalanta, gue pikir tuh bakalan kalah loh. Ternyata gila ya Atalanta ya.
Nggak kira-kira loh golnya. Berarti totalnya tuh udah 18 gol. Ya, 18 gol. Tapi kebanyakan masuk 8-0. Pokoknya banyak banget golnya nih dalam 3 pertandingan Atalanta. Tapi gampang banget kejebolan sih ya. Lanjut nih. Juve dikurangi 15 poin itu gara-gara karena dia memanipulasi data ya, yang gue baca memanipulasi data transfer yang di persidangan itu ya seperti itu, terbukti di persidangan gitu. Karena banyak faktor lain. Tapi ada pernyataannya dari Antonio Cassano nih ya. Antonio Cassano, kalau misalkan fans Liga Italia yang baru nongol, yang baru ngefans, entah itu lu suka Inter, Milan, Juve, Napoli, Lazio, Roma, gue nggak tahu. Antonio Cassano yang dulu juga pernah main di Milan, di Roma, di Inter juga pernah. Itu dia bilang jika hukuman 15 poin untuk Juventus yang diberikan ke Juventus itu nggak adil. Harusnya itu semua tim. Oke. Katanya seperti itu. Kenapa cuma Juventus doang yang dapat pengurangan sebanyak 15 poin ini? Tapi kenapa tim lain enggak? Dalam pernyataan Antonio Cassano, ternyata sedang diselidiki tim-tim lain. Entah itu Napoli, Inter, Lazio, Milan. Ya kita tunggu aja perkembangannya. Bagaimana, entah itu gue juga sebagai Milanis ini. Kalau misalkan pengurangan poin itu harus berlaku untuk semua tim, efek sampingnya pasti kan bakalan jelek nih Liga Italia. Itu udah otomatis. Makanya parah banget dah. Tapi untuk kasusnya Juventus ya, Juventus ngebayangin tadinya kan di posisi ketiga di bawah AC Milan. Begitu pengurangan 15 poin di pertengahan musim, langsung terjun bebas ke posisi 10 mungkin. Terus sebelumnya juga petinggi-petinggi Juventus tuh udah cabut duluan, Pak. Sebelum kasus ini naik. Sebelum pengurangan poin ini diberikan sama Juventus. Mungkin gua rasa ya. Gak boleh suujon gue. Gak boleh suujon, gak baik, ya Allah. Gak baik. Karena gue takutnya ya, kalau misalkan, bukan berarti Milanis AC Milan itu gak bakalan tersandung kasus juga. Banyak yang berpikiran kalau di Liga Italia itu cuman Inter yang tim murni, tim paling jujur. Ya kita nggak tahu, kita hanya penikmat sepak bola di Liga Italia khususnya, dan kita mereaksi apa yang ada lagi booming, lagi viral soal Liga Italia, entah apapun itu timnya gitu, ya nggak sih? Dengan kapasitas kita hanya fans layar kaca, nggak mungkin dong kita harus tahu. Waduh, bener juga sih. Gue pernah posting di IG, Instagram, tapi di story doang. Kita tuh lucu deh pokoknya, gue juga lupa sih. bener. Di beberapa pertandingan Liga Italia Serie A dari hari Sabtu, Minggu, dan terakhir gue ngetek ini hari Kamis tanggal 25 Januari 2023, yang itu artinya AC Milan lagi dibantai sama Lazio. Goblok. Habis dibantai sama Inter 0-3. Terus dibantai lagi sama Lazio. Inter kalah sama Empoli di kandang, di Giuseppe Meazza.
Terus gue pikir Milan tuh bakalan berkaca. Anjir, Empoli aja bisa menang lawan Inter. Kita bisa nih lawan Lazio ternyata. Aduh. Gue ya sebagai AC Milan, sebagai Milanisti atau Milanista penyebutannya, gue lupa ya. Milanisti itu untuk banyak orang, komunitas, atau Milanista itu sendiri. Istilah penyebutan Milanisti sama Milanista ini dianggap beda. Milanisti itu gabungan. Kalau Milanista itu street fighter, single fighter aja udah. Ya, gue nggak tahu ya kalau misalkan ada yang paham soal antara Milanisti sama Milanista. Ya, silahkan di kolom komentar. Lu kasih kolom komentar. Cek kalau koreksi kalau gue salah gitu ya. Oke, nih balik lagi nih. Gitu deh. Hasil Liga Italia yang kurang memuaskan. Cuman nanti dulu. Gue masih menyambungin kasusnya Juventus soal bukan Juventus doang ternyata. Masih ada Napoli yang tersandung kasus namanya plus Valenza. Plus Valenza itu yang gue baca seperti ini. Yang gue tangkap itu kayak gini nih. Misalkan Charles de Ketelaere aja deh. Jangan Charles Ketelaere. Yang masih di main Milan. Pemain Milan misalkan Ismail Benacer. Ismail Benacer misalkan harganya itu di angka 25 juta euro doang. Ya. Terus datanglah nih tim dari negara lain, entah itu dari Liga Inggris, Liga Spanyol, atau Liga Prancis sekalipun, atau Liga Jerman, seneng sama Benacer, suka pengen beli Ismail Benacer dari AC Milan yang harganya itu sebenarnya 25 juta euro. Tapi contoh misalkan Liga Inggris yang harganya pemain gila-gilaan jadi melonjak jadi 100 juta euro gitu. Ini mau nih. Contoh lah Manchester United gitu ya kan, suka pengen beli Benacer. Dicomot harganya. Tapi bukan berarti namanya 100 juta itu dari pihak Manchester United. AC Milannya sendiri yang matokin harga. Tadinya harganya 25 juta, kok nanti tiba-tiba naik jadi 100 juta. Atau pertukaran pemain deh gitu. Yang gue tangkap gitu ya. Nggak sesuai. Emang sih yang kita lihat itu di beberapa pemain yang datang dan pergi ataupun datang dari tim lain, dibeli dari tim Liga Inggris, itu nggak ngotak harganya. Tapi dalam kasus ini yang gue baca, yang gue pahamin, walaupun nggak full 100% gue tahu gitu. Kayak kasusnya di Juventus ini ya. Juventus ini pernah pertukaran pemain antara Arthur Melo sama Miralem Pjanic. Harganya Miralem Pjanic itu di angka 26 mungkin atau 26 atau 36. Tapi pertukaran pemainnya itu sampai 76 juta euro. Itu nggak masuk akal. Ya masih gue pelajarin sih soal kasus plus Valenza ini. Dan Napoli juga tersandung kasus. Napoli ya, itu bisa aja tuh nggak jadi juara kalau misalkan dia terjadi. Tapi beda lagi kasusnya Napoli. Faktor dari Osimhen ini, Victor Osimhen yang striker gila-gilaan ini. Victor Osimhen dibeli sama Napoli dari Lille. Ya waktu itu satu tim lah sama Rafa Leao. Nah harganya 76 juta euro. Tapi bukan berbentuk langsung 76 juta euro. Bukan.
Napoli tuh belinya 20 juta. Nyicil lah, nyicil. Tapi nyicilnya nggak cuma uang doang. Nyicilnya tuh Napoli punya pemain, kasih ke Lille. Terus beberapa pemain ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya gitu dah. Harganya 76 juta euro dibeli dari Lille nih, Napoli nih. Terus Lil, gue punya 20 juta euro doang nih. Gimana kalau gue cicil duit plus pemain? Ya mungkin, ya nggak tahu ya, peraturan atau perjanjian kedua tim itu seperti apa. Pokoknya seperti beda kasus Napoli sama Juventus. Yang kalau Juventus tuh terang-terangan udah jelas banget anjlok, bikin reputasi Liga Italia. Bahkan kalau yang lebih kejamnya lagi, beritanya adalah PSSI-nya Italia nih, FIGC itu tuh pengen menjatuhkan Juventus. Ini gue nggak tahu ya, berita ini tuh bener-bener hoax atau emang gue valid dengan kasusnya. Karena di beberapa postingan soal kasusnya Juventus ini, soal pengurangan 15 poin ini di Liga Italia, gila ya, di pertengahan musim loh, kenapa nggak di awal musim gitu. Banyak juga fans Liga Italia yang lain itu malah kenapa nggak didegradasiin sekalian? Kenapa? Why? Langsung terjerembab gitu ke Serie C. Kalau waktu zamannya Calciopoli itu kan di Serie B doang. Juve tuh dianggap memanipulasi data transfer. Waktu gajinya Ronaldo aja kurang lebih 40 juta euro. Sekelas Liga Italia ya. Bukan gaji deh, gini. Yang lebih parahnya lagi dan harus terima nih ya. Koreksi kalau gue salah. Contoh, misalkan musim kemarin AC Milan Scudetto yang ke-19. Otomatis dapat bonusnya kan. Bonusnya itu. Kalau di-compare sama pendapatan selama satu musim sama kontestan Liga Inggris, taruhlah di posisi ke-15. Itu hampir sebanding. Belum nyampe ke posisi ke-10. Aduh. Ini kita yang fans Liga Italia tuh kenapa ya kita suka sama fans Liga Italia? Bangke bener nih. Udah bela-belain nonton di jam 2.45 tapi tetap kalah dengan skor 4-0. Masih dibela-belain nonton, terus paginya harus kerja. Itu kurang loyalitas apa? Mau tim lu menang, mau tim lu kalah, kita tetap dukung. Iya, kita dukung. Tapi kan yang harus ada duitnya kan kita juga harus. Ya lu kalau nggak kerja, cuma nonton bola doang, ya gimana? Capek ya jadi fans Liga Italia tuh. Belum selesai dengan harus berdarah-darah bersaing sama Liga Inggris, Liga Spanyol, terus naikin pamornya tuh dengan cara seperti ini tuh. Ini bukan malah pamor, malah negatif gara-gara Juventus. Apa ini dibilang gara-gara Juventus? Serie A Liga Italia tuh sekarang banyak diomongin. Coba deh lu cek dari Jebret, kontennya Jebret di channelnya Jebret Media TV, terus di konten-konten yang berdurasi 15 menitan. Coba deh lu cek deh. Tapi ya begitu dah. Kalau misalkan masalah besar Juve ini adalah karena kasus ini adalah
Kalau gue salah, tolong dikoreksi. Kasus Juventus adalah false accounting. Gue false accounting berarti memasukkan data untuk di posisi di bagian mana gue nggak paham. Karena gue yakin nggak semua orang itu mencari informasi soal kebusukan, soal kesalahan, soal ini loh Juventus yang sebenarnya kan nggak semua orang, nggak semua konten kreator Liga Italia itu mencari-cari. Ini bakalan jadi senjata ketika Juventus itu melambung, nanti ada aja tuh oknum-oknum, entah itu fans Liga Italia sendiri, entah itu fans Liga lain, mengolok-olok Juventus dan ke Juventini tentunya dengan lu dulu aja kena Calciopoli, sekarang lu memalsukan data transfer, gila lu ya. Sekarang masih aja lu puji gitu tim lu. Tenang ya. Gue boleh kasih saran gak nih untuk Juventus? Bilang bodoh amat, itu kasusnya mereka. Gue cuma suka sama liganya, gue cuma suka sama timnya. Kalau kasusnya mah, ya elah, masalah gue aja belum selesai, gimana gue mau menyelesaikan masalah tim kesayangan gue? Hidup gue udah susah, masa gue harus mikirin kasusnya Juventus? Nih, hasil akhir sebelum gue selesai, hasil akhir Liga Italia Giornata ke-19, Verona versus Lecce 2-0, Salernitana versus Napoli 0-2. Gila nih Napoli ya. Terus ada Fiorentina Torino 0-1, Sampdoria Udinese 0-1, Monza Sassuolo 1-1, Spezia AS Roma 0-2, Juventus Atalanta 3-3, Bologna Cremonese 1-1, Inter Empoli 0-1, dan terakhir di pertandingan Giornata ke-19 ini di paruh musim 2022-2023 Liga Italia Serie A, Lazio Milan 4-0. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah nyimak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih. Gua pamit dan assalamualaikum.